Halo semuanya, apa kabar? Ya senang banget akhirnya bisa live lagi hari ini ya. Berjumpa dengan Anda semua. Saya lagi setting lightingnya dulu ya, biar nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu lebay gitu. Nah ini udah good nih. Oke. Gimana kabarnya hari Minggu? Saya mau ngetes nih live hari Minggu oke atau enggak nih ya kan. Luar biasa banget ya. Ada kasus kemarin tentang VA ya. Ya, hampir keceplosan namanya. Ya, VA dia melakukan tindakan prostitusi gitu ya. Dan ternyata pembayarannya sekali dibayar itu 80 juta. Aduh lumayan dong. Ya kan? 80 juta. Nah, 80 juta per jam. Waduh, 80 juta per jam. Ya. Jadi dan memang benar terbukti bahwa itu Vanessa Agnes. Hari ini kan udah keluar, udah kelihatan orangnya dan sudah terbukti bahwa dialah yang melakukan tindakan prostitusi. Tapi biasanya dia tidak dijadikan tersangka. Gitu. Yang dijadikan tersangka adalah mucikarinya. Biasanya seperti itu ya dari berita-berita sebelumnya. Nah, hari ini saya mau bongkar apanya ya? bukan strategi dia sih, tapi gimana sih kalau misalnya itu bisa diterapkan di bisnis kita gitu ya. Banyak orang waktu ini 80 juta, pemikiran orang tuh begini. Oh, ya wajar lah dia melakukan hal itu karena dibayarnya mahal 80 juta per jam, makanya dia melakukan hal seperti itu. Padahal sebenarnya banyak cara, banyak hal, banyak profesi lain yang kita bisa dapat income yang sama bahkan lebih. Serius, swear kewer, nggak perlu jualan begituan gitu ya untuk dapat duit 80 juta. Aduh, nggak perlu deh, apalagi Anda yang udah di grup ini gitu ya. Nggak usah lah ya ikut-ikutan begituan ya. Ya jangan ya. Ntar ya saya setting dulu lightingnya dulu ya. Jangan ya ikut-ikutan pakai acara jual-jual begituan. Gak usah. Ya kalau cuma 80 jutaan mah gak usah ya. Nggak harus seperti itu. By the way ini dari mana aja nih? Komen dong. Dari mana? Dari Surabaya, dari Jakarta, dari mana nih? Kediri. Waduh dahsyat nih. Bro Andika, hai bro, apa kabar? Lama gak ketemu? Iya, udah lama nih gak ketemu. Nah, hari ini saya akan bongkar strateginya. Ya, strateginya dan sebisa mungkin diaplikasikan di bisnis kita. Gitu ya. Saya bongkar strateginya sebisa mungkin diaplikasikan di dalam bisnis kita. Gitu. Dan alternatif lain bagaimana supaya kita dapat penghasilan yang sama, tapi gak perlu jual diri gitu loh. Gitu kan. Gimana caranya? Nah, ini nanti saya bongkar strateginya ya. Oke. By the way, suara saya udah kedengeran jelas atau belum? Ya. Dari Cilacap, jauh juga ya. Saya punya teman tuh di Cilacap. Tapi saya belum pernah ke Cilacap, belum pernah. Oke, berarti suaranya jelas ya. Oke. Mantap nih. Wih, mantap. Banyak juga ya kalau live di Minggu malam ya. Dahsyat. Oke. Nah, saya kasih tahu Anda dulu profesi-profesi lain ya. Selain menjadi seorang Ya, selain berdagang prostitusi yang dapat duit cukup banyak,
apa gitu ya, orang-orang banyak yang nanya gitu. Oke deh Pak Yeskiel, sorry ya saya ganti dulu, cahayanya kurang terang. Nah, ada yang bilang oke Pak Yeskiel, apa namanya, kalau emang Pak Yeskiel bilang bahwa ini apa namanya apa namanya ada alternatif lain, sebenarnya apa? Satu yang saya tahu profesi ya, satu sebagai lawyer itu bisa dibayar 80 juta per jam konsultasi doang loh, gitu ya. Lalu yang kedua sebagai apa namanya konsultan bisnis bisa, konsultan manajemen bisa dibayar 80 juta per jam gitu. Lalu juga apa namanya menjadi dokter tapi udah spesialis tingkat tinggi ya, itu bisa dibayar 80 juta gitu. Jadi nggak hanya jualan diri, 80 juta tuh aduh bukan barang yang gimana gitu loh. Nah, tapi gini, hari ini saya mau bongkar gimana sih strateginya kalau dipakai di kita. Nah, saya udah research ini, dan ini kan yang ditangkap seperti ini kan udah nggak lama, nggak cuma satu ya, udah banyak yang seperti ini kan. Nah, saya akan bongkar modus operandinya dulu supaya Anda tahu, Anda ngerti polanya dan aplikasikan dalam bisnis kita. Modus operandinya begini. Yang pertama memang mereka ini yang biasanya ya, saya nggak tahu deh yang VA ini seperti apa, tapi ini biasanya, ini dari berita-berita sebelumnya juga saya dapat bahwa memang mereka dari awal sudah menjajakan dirinya. Nah, yang membedakan adalah harganya. Nah, gimana nih harganya supaya naik gitu kan? Nah, mereka ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas pertama adalah biasanya kalau misalnya masuk agency model, nah, udah jadi model nih. Nah, itu bisa 5 sampai 15 juta. Gitu ya. Nah, ada lagi itu grade pertama. Nah, grade kedua adalah ini saya dapat research dari Twitter ya. Lalu kalau misalnya masuk majalah dewasa, majalah dewasa gitu ya. Karena ada VA, ada temennya tuh yang masuk majalah dewasa, dia 25 juta. Nah, itu memang range harga 20 sampai 30. Lalu ada juga jadi figuran sinetron FTV. Nah, siapa yang masih nonton tuh FTV? Saya sih udah nggak pernah ya. Itu naik tuh harganya jadi 30-50 juta. Nah, kalau udah pemeran utama di sinetron, wah nggak tahu deh sekarang sinetron apa aja ya, itu udah bisa 75 juta. Iya. ya seperti itu. Jadi edan banget ya. Jadi dalam tanda kutip mereka memang naikin grade-nya berdasarkan keterkenalannya juga gitu. Oh, baru jadi model sekian gitu ya. Kalau udah pemeran utama, udah terkenal, udah warawiri di TV, jadinya mahal. Nah, gitu. Nangkep ya? Nangkep nggak sampai di sini? Nah, udah kita nggak usah pikirin itu ya, ngapain juga gitu ya. Nah, sekarang yang dipikirin adalah apa yang bisa diaplikasikan di bisnis kita. Gitu. Apa yang bisa diaplikasikan di bisnis kita? Yang kita bisa aplikasikan adalah yang pertama adalah berarti at the end ini masalah personal branding. Ya. Jadi yang pertama yang kita harus maksimalin adalah bangun personal brand Anda. Ya, bangun personal brand Anda. Apalagi ini di zaman dimana apa namanya, era dimana personal brand itu sangat kuat. Ya, bahkan harus seimbang, harus sama-sama maksimal dengan corporate brand atau product brand. Gitu. Ini eranya udah zamannya udah sekarang. Kalau saya tanya sama pakar-pakar brand, ini mulai berubah sejak zamannya Apple, Steve Jobs. Ketika Steve Jobs sendiri yang mempresentasikan produknya. Ya, akhirnya apa? Produknya ini selain brandnya udah kuat, juga bernyawa karena ada personal brandingnya Steve Jobs di situ. Gitu. Kita lihat juga startup company, selain juga brand startupnya tinggi, para CEO-nya itu dia juga melakukan personal branding. Itu sebabnya dia mau jadi pembicara bahkan di kampus-kampus, bahkan tidak dibayar sekalipun. Dia mau jadi pembicara di seminar-seminar, dia mau ke kota-kota untuk sharing. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu juga, dengan mengembangkan personal brand juga, itu meningkatkan value perusahaan juga. Itu meningkatkan value produk juga. Gitu ya. Terus yang ketiga, terus juga selain itu kita juga bisa lihat di dampaknya di mana? Di di sosial media sekarang. Di sosial media sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu orang punya produk, dia iklan ke media.
gitu. Kalaupun misalnya ke online ya berarti media online gitu. Tapi zaman sekarang orang lebih baik ngiklannya kemana? Biasanya endorse. Kenapa? Endorse ada orangnya, ada personnya. Orang harus trust dulu sama seorang person, baru dia akan lebih mudah untuk membeli produk. Gitu. Beda sama dulu. Kalau dulu orang trust dulu sama sebuah media, baru dia akan pas media iklan dia akan beli produk. Nah, zaman sekarang ya orang trust dulu sama satu person, dari person itu ya baru akhirnya beli produk gitu. Jadi yang dibangun adalah selain Anda bangun branding produk Anda good, bagus, tapi Anda juga harus bangun personal brand Anda. Gitu. Makanya akun-akun pribadi Anda aktifin aja, tetap tetap edukasi, tetap aktivitas Anda ya itu tetap dijalanin. Kenapa? Personal brand Anda akan meningkatkan penjualan Anda. Gitu, akan meningkatkan penjualan Anda. Serius. Ya, bangun personal brand Anda. Gitu. Lalu gimana, Bro? Yes, Kiel. Gimana caranya supaya teknisnya gimana? Ya kita sekarang punya sosial media, bro. Ya, kita sekarang punya sosial media. Main di Facebook, maksimalin Facebook, Instagram, YouTube. Ya, biasanya saya saranin 3 itu aja: Facebook, Instagram, YouTube. Ya, main di Facebook, Instagram atau YouTube. Gimana? Kita edukasi, berikan konten yang dimana kita dianggap expert di satu bidang, gitu. Atau keseharian misalnya Anda pengusaha. Ya keseharian Anda menjadi sebagai seorang pengusaha tuh gimana sih gitu, sehingga orang tahu bahwa Anda pengusaha, orang tahu story di balik bisnis Anda. Itu yang menarik sekarang gitu ya. Itu adalah strategi ketika kita lakukan secara konsisten, edukasi terus di sosial media, kita memberikan konten terus yang sesuai dengan diri kita ya, bukan orang lain di sosial media. Akhirnya itu menaikkan personal brand kita. Ketika personal brand kita naik, jualan jadi lebih gampang. Nah, nangkep gak sampai di sini nih? Ya, jadi naikin dulu personal brand. Jualan jadi lebih gampang. Atau kita bisa menjual sebuah produk yang lebih mahal. Nangkep ya? Nah, tapi kalau personal brandnya nggak ada, itu ngejual sesuatu agak sulit. Gitu, apalagi di dunia online seperti ini ya. Jadi akan sangat lebih mudah kalau kita punya personal brand. Contoh lagi, Kylie Jenner. Anda tahu Kylie Jenner? Ayo, siapa Kylie Jenner? Ya, Kylie Jenner. Siapa tuh? Artis. Betul kan? Dia seorang artis. Artis yang luar biasa banget, sempat bikin geger. Kenapa? Karena 21 tahun total kekayaan dia 13 triliun. Nah, bayangin. 21 tahun total kekayaan 13 triliun. Nah, pertanyaan pertama adalah begini. Dan yang lebih ngeselinnya lagi, dia punya 13 triliun itu tanpa karyawan. Waduh, gimana tuh jualannya? Dia jualannya, produknya simpel. Apa produknya? Dia bisnis lipstick. Ya, bisnisnya bisnis lipstick, cuma bedanya apa? Bisnis lipstick, terus harganya mahal nggak? Enggak, harganya murah, cuma $29. Ya, $29 doang. Itu $29 di Amerika ya murah lah, nggak mahal loh, $29. Ya, dan dia promosinya di sosial media dia doang, Instagram, Facebook, ya gitu. Saya nggak tahu dia punya akun YouTube atau enggak. Dan boom, penjualannya kencang. Bahkan sampai dia punya duit segitu banyak. Dan lipstiknya dia outsource, dia nggak punya pabrik sendiri, ya. Pengirimannya langsung dari pabrik, jadi sistem dropship ibaratnya kayak gitu, nggak dia stok dulu, gitu tanpa reseller, tanpa apa, 13 triliun, boom. Kok bisa? Personal brandnya guys, gede, gitu. Ada nggak artis lain yang lebih terkenal dari dia? Ada, tapi mungkin dia termasuk yang paling aktif di sosial media. Nangkep gak? Sedangkan dia aktif sosial media, dia sharing keseharian dia sharing aktivitas dia, itu membuat personal brand dia naik. Ini coba lihat nih, ini di tahun 2019 ya, ini prediksi saya nih. Ya, ini udah dimulai dari 2018 sebenarnya. Artis-artis itu gila-gilaan bikin YouTube. Gitu, gila-gilaan bikin YouTube. Memang sekarang eranya udah begitu. Kalau dulu, karena eranya begini dulu. Eranya adalah begini. Artis, ya, sebuah person berusaha masuk media. Dari masuk media,
media ini artis dapat duit dari media ini dapat duit dari iklan. Nah nih 3 hal yang berbeda kan. Nah sekarang udah berubah. Berubahnya gimana? Iklan harus langsung ke iklan, bisa langsung ke personal. Tapi personalnya bangun personal brand. Ya, Instagramnya banyak, followersnya, Facebooknya banyak. Wah itu jadi gokil banget. Gitu. Jadi satu, dibangun personal brandnya. Ya coba apa sih yang membedakan? Misalnya ya itu udah pasti Vanessa Angel ya. Kenapa Vanessa Angel harganya 80 juta? Kenapa Empo Meni harganya 500 ribu misalnya begitu? Ini personal brand, nggak ada yang lain, bener gak? Ya, dibangun personal brandnya. Ya, Anda bangun personal brandnya, aktif, interaksi, konten yang konsisten di Facebook, Instagram, YouTube, gitu. Yang paling gampang Facebook. Paling gampang menurut saya Facebook. Kenapa Facebook? Kalau Anda nggak jago ngomong kayak begini, Anda bisa pakai tulisan. Anda nggak jago tulisan, Anda bisa ngomong kayak begini. Tapi dengan kamera yang kayak gini, ini kamera Xiaomi nih. Ya ini saya udah ngasilin berapa puluh juta nih cuma dengan kamera gini, live beginian doang. Gitu. Makanya saya saranin kalau Anda newbie banget, main dulu dari Facebook, baru nanti pindah ke Instagram dan ke YouTube. Sampai di sini nangkep ya? Oh Medan hadir, paham coach. Selain personal brand sudah ada harus aktif dan kreatif juga kali coach. Yes benar, harus aktif. Ya personal brand itu sesuatu yang dibangun, itu sebuah satu seperti makhluk hidup, gitu. Lalu yang ketiga, terus sampai bahas VA nih. Iya ini kan memang sebenarnya alternatif dari dapat 80 juta nggak perlu jual diri. Gitu kan. Jadi satu, bangun personal brand. Kalau Anda udah bangun personal brand, akan gampang sekali jualan produk lain. Oke, akan gampang banget jualan produk lainnya, jadi lebih gampang banget ya. Jadi satu, personal brand. Sampai di sini nangkep? Yang nangkep coba komen nangkep ya. Biar tambah semangat nih. Jadi jangan cuma nonton doang, harus interaktif. Ya kan gitu. Nah, kalau misalnya Anda nanya gimana sih bikin konten yang bagus, apa segala, gimana bikin konten yang bagus, gimana bikin konten yang konsisten, gimana caranya supaya ini Facebook organik ya. Ibaratnya Anda bisa ikut yang kelas online saya. Itu bisa juga. Di situ dibahas banyak. Saya juga sama kayak Anda, nggak suka sebenarnya males sih orangnya ya, males, tapi akhirnya ketemu polanya. Jadi konten-konten saya itu sebenarnya saya buat dalam waktu 1 hari doang ya. Selebihnya selebihnya itu udah tinggal di publish doang gitu. Nah itu yang satu, yang dari pengalaman saya lagi, dari yang saya amati ya, yang di kasus VA ini tuh masalah personal brand kenapa lebih mahal dibandingkan yang lain gitu ya. Itu jangan lupa. Jadi memang walaupun Anda gedein branding produk Anda boleh, tapi branding diri Anda juga harus gitu. Ada satu teman saya, dia saya nggak perlu sebutin ya, brand franchise-nya udah di mana-mana, tapi kok sering banget jadi pembicara seminar kemana. Dia sih nggak jualan training dia nggak jualan, tapi dia seneng kalau diajak jadi pembicara mana gitu. Ternyata dia bilang setelah dia melakukan hal itu, misalnya dia lakukan di kampus di Tangerang, nanti franchise dia di Tangerang itu omsetnya naik gitu. Jadi personal brand kita, aktivitas brand kita, brand activity kita itu mempengaruhi penjualan juga gitu. Makanya tetap dimaksimalin ya. Jadi jangan cuma maksimalin di mana? Kalau zaman dulu kan di media, ke radio, ke TV gitu ya. Kalau sekarang kan sosial media Anda aja, udah aktif aja sosial media Anda, sharing keseharian Anda gimana, behind the story dari sebuah dari bisnis Anda tuh gimana sih gitu. Nah itu bisa dipakai. Nangkep ya? Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah naikin personal brand. Gitu. Nah,
Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah menurut saya ini konteksnya kita pengusaha ya. Ini konteksnya kita pengusaha, atau jangan ngomong pengusaha kayak kesannya tinggi banget. Konteksnya adalah kita penjual online. Wah, asik ya. Kita penjual online. Selain kita personal brand dengan edukasi dan lain sebagainya, cara organik adalah yang kedua. Nah, kenapa sih harganya bisa 80 juta? Tingkat keterkenalannya tinggi atau reach-nya tinggi. Iya kan? Nah, sebisa mungkin nih, gimana nih caranya? Ya, Anda jualan Anda itu dilihat lebih banyak orang. Nah, ini penting. Gitu. Semakin tinggi, semakin Anda reach-nya lebih banyak, itu semakin banyak orang yang tahu produk Anda, itu jualan jadi lebih gampang. Gitu. Jualan jadi lebih mudah. Saya suka ngomong misalnya kayak gini, misalnya kayak FB organik aja ya, ini simple ya, FB modal nol. Kalau Anda punya 5.000 friend, isinya adalah semua target market Anda. Misalnya Anda target marketnya ibu-ibu. Ya, Anda jualannya tas wanita, target market ibu-ibu. Anda punya 5.000 friend, ibu-ibu semua, Anda jualan tas gampang nggak? Gampang. Dibandingkan Anda cuma friendnya 100 dan ibu-ibunya cuma 5. Nangkap nggak? Itu loh. Saya punya contoh satu orang. Orang ini bukan orang terkenal, bukan penulis buku, bukan pembicara, bukan. Ini orang abang-abang lebih tepatnya, gitu. Abang-abang ini dia dia punya toko di Point Square, toko ITC gitu, jualan tas, ya kan, jualan tas wanita. Nah, dari siang sampai sore, ya pagi nggak ada orang soalnya. Dari siang sampai sore dia jualan di toko tersebut secara offline, ya. Malam rolling door-nya ditutup. Setelah ditutup dia live kayak begini nih, pakai handphone Xiaomi juga sama, dia live kayak begini. Tapi Facebook dia friend-nya memang 5.000 ibu-ibu semua. Habis itu dia ambil nih, misalnya ini tas ya. Ini tas nih, bagus nih. Apa misalnya LVKW atau apa gitu ya. Nih ada yang mau beli nggak? Oh, ibu-ibu pada nontonin. Karena dia friend-nya 5.000 ibu-ibu. Tasnya cuma satu, ibu-ibu ada 5.000. Ibu-ibu inilah yang berebut mendapatkan tas ini. Ini harganya berapa? Orang lalu komen, ini harganya berapa? Harganya 130.000. Kalau lu transfer sekarang 120.000 aja nih, gue cuma penghabisan. Wah, langsung pada buruan transfer. Gue transfer. Langsung pada transfer. Pas dicek, dia ceknya juga kayak gini. Cek. Oh, udah masuk. Ya udah ya, gue bungkus. Ya bungkus. Kasih. Udah kayak gitu. Ya, ada lagi, wah nih tas baru nih, tas gini-gini. Ada nggak warna hitamnya? Orang komen. Masuk lagi. Ada warna hitamnya. Gitu. Jadi sebenarnya jualan itu gampang, asal memang Anda punya target market yang banyak dan target market itu kenal Anda, gitu. Nah, sesimpelnya mungkin kalau misalnya FB Ads apa, banyak yang Mas yang tahu ya, dan beribet lah jelasin di sini. Tapi sesimpelnya gini, Facebook pribadi Anda nih 5.000 aja friendnya itu sesuai target market. Sebenarnya jualan tuh gampang gitu loh. Ya kalau cuma nyari, ya berapa? Anda maunya berapa ya? Gitu, cuma 3 juta apa 3 juta gampang ya. 10 juta lah gitu ya, gampang sebenarnya. Asal benar-benar 5.000 friend Anda sesuai dengan target market Anda. Kalau Anda bingung produk, kan banyak yang di dropshipping kan banyak, dropship dulu. Iya kan, sesimpel itu bro sebenarnya jualan gitu, nggak perlu jual diri guys. VA, kamu nggak perlu jual diri VA. Gitu kan, gitu. By the way, 80 juta per 1 jam itu kan nggak tiap jam dia dapat duit kan. Paling dia dapat klien berapa sih? 1 bulan 1 paling, ya kan? Gitu, nggak tahu juga sih. Ya kayak gitu kan. Jadi polanya seperti itu. Nah, sampai di sini nangkep gak nih? Kira-kira apa yang saya sampaikan nih masuk akal nggak? Nah, nanti baru yang ketiga nih, kita masuk ke hitung-hitungan. Ini kalau Xiaomi ya, misalnya ini maju, nanti lightingnya berubah, tuh kan? Luar biasa nih Xiaomi. Tapi saya senang sama Xiaomi, kenapa? Muka saya jadi lebih putih. Kalau pakai iPhone sama mukanya hitam juga. Gitu kan.
Oke, wah ini rame nih ya, dari Surabaya hadir, Sidoarjo hadir. Nanti saya sampaikan ke VA. Gak bagus dari Bali. Hai, mantap, nangkap 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 nangkap. Jadi yang kedua adalah ya simpelnya ya, gimana 5.000 friend lah. Udah paling gampang. Kalau Anda mau pelajarin selengkapnya yaitu kalau mau ikut kelas online mulai besok nih. Kelasnya mulai besok. Tanya aja, komen aja saya mau ikut kelas online. Tuh harganya cuma 300.000, murah banget. Dapet 30-an video. Ya, Anda bisa komen saya mau ikut kelas online gitu ya. Apa namanya? Itu sisa tinggal berapa belas tuh seatnya. Nah, Anda bisa komen tinggal 300.000. Next batch berikutnya nanti bulan Juni baru ada lagi. Nah, itu dia udah 500.000 gitu. Nanti free update. Kalau ada update apa itu khusus bahas Facebook organik ya. Gimana sih yang tadi yang 5.000 friend, gimana kita punya 5.000 friend sesuai target market, edukasinya seperti apa, postingan-postingan yang bagusnya seperti apa, cara closingnya gimana, jualannya gimana jualannya yang soft selling, gimana jualan hard sellingnya, gimana maintain pelanggannya, copywritingnya gimana, itu saya ajarin semua. Copywriting pakai pola saya gimana, pakai polanya siapa namanya, copywriting pakai polanya Anthony Robbins. Waktu saya belajar gimana sih dia pakai pola-pola dalam ini, dipakai buat copywriting, dipakai buat terapi ini ya, itu ada tuh. Ntar saya kasih videonya, itu videonya udah ada, tapi itu di mentoring intensif. Jadi tiap hari saya WA-in apa namanya, saya WA, Anda kerjain tugas di grup, besok saya WA lagi kerjain tugas gitu terus ya. Anda bisa komen, nah kayak gini nih, saya mau ikut kelas online-nya coach. Nah itu bisa kayak gitu. Oke. Nah yang ketiga tadi, jadi yang pertama personal brand, yang kedua reach ya, atau paling gampangnya kalau misalnya bahasa simpelnya adalah friend Anda 5.000 aja nih. Kalau di Facebook nih ya, friend Anda 5.000 aja target market. Aduh udah ada jualan gampang bro gitu. Yang ketiga nih, yang ketiga nih yang seru nih ya. Yang ketiga, pakai hitung-hitungan, mulai hitung-hitungan. Contoh ini ya, hitung-hitungan nih ya, si VA itu kan nggak tiap jam ya dapat ya. Tadi ya kita udah sepakat ya bahwa dia nggak tiap jam dapat, ya kan? Dia nggak tiap jam dapat, dia cuma ya per transaksi kan. Ya bisa jadi cuma sebulan sekali. Nah kan gitu. Nah anggaplah kita mau dapat 80 juta juga. Tadi ada yang komen, siapa ada yang komen? Apa namanya? Aduh saya mau umroh nih. Gimana ya caranya supaya bisa umroh ya? Gitu. Umroh kan sekitar berapa sih? 21 25-an ya. Pakai di VTP juga bisa tuh. Iya kan gitu, promosi bisnis sendiri. 21 25. Aduh itu gampang banget, tapi memang itu nanti saya bahas nih kalau soal keuangan nanti aja, nanti nyaru nih materinya. Nah, 80 juta. Misalnya produk Anda untungnya berapa? Gitu. Produk Anda untungnya berapa? Taruhlah kita mau dapat 80 juta per bulan. Nah, produk Anda untungnya berapa? Make sense gak untuk kejual segitu? Misalnya produk Anda untungnya 50.000. Anda mau dapat duit 80 juta. Produk Anda 50.000. Nah, berarti harus kejual 1.600. Nah, kira-kira misalnya Anda mau target sebulan. Kira-kira sebulan Anda bisa jual nggak 1.600? Ya kan? Nah, itu mesti dipikirin. Gitu, supaya, nah cari matriks yang masuk akal. Jadi biasanya saya tuh bikin matriksnya. Kalau misalnya targetnya 80 juta, coba 80 juta. Kalau saya jualan produk yang untungnya 50.000, berarti 1.600 produk per bulan. Satu harinya mesti berapa? Oh, seharinya mesti kejual 53 atau 54. Masuk akal nggak ya saya jualan 54? Nah, kalau enggak, ada dua strategi. Yang pertama adalah, apa saya harus pakai tim penjualan ya? Ya, supaya jadi saya resellerin, supaya kemungkinan closingnya lebih besar walaupun untung saya jadi lebih kecil. Nah, itu dibikin matriksnya. Atau saya cari produk lain yang harganya lebih tinggi. Misalnya 80 juta. Saya cari produk yang untungnya 100.000 misalnya. Ya. Kalau Anda ikut kelas online saya,
reseller kelas online saya 100.000 loh. Iya gitu ya. Nah, oh berarti 800 nih. Gitu kan? 100.000 berarti 800 dibagi 30 hari. Berarti sehari harus jual 27. Dapatlah angka 80 juta. Iya kan? Nah, itu dibikin. Anda cari matriksnya. Kira-kira dari untung Anda sekarang ya harus kejual berapa baru dapat 80 juta. Gitu. Kalau misalnya nggak dapat, nggak nangkep, ada nggak produk lain yang bisa dijual yang untungnya bisa lebih gede dan bisa mencapai 80 juta lebih gampang, ya kan? Terus yang ketiga adalah atau bikin sistem penjualan, ada tim penjualannya, atau misalnya belajar lagi, oh kalau misalnya produk ini dijualin di marketplace, plus dijualin di Facebook, plus dijualin di Instagram, potensinya gimana ya? Nah, lebih besar nggak? Gitu. Jadi Anda mesti ngitung untuk dapat 80 juta itu. Gitu loh. Jadi tanpa ada matriks yang jelas, ya Anda akan sulit dapat 80 juta. Gitu. Tapi dengan matriks yang jelas itu akan jauh lebih gampang. Dan pasti ini tuh masuk akal. Saya selalu begitu, ngitung, masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, saya nggak yakin saya bisa mencapainya, saya nggak jalani. Gitu. Tapi kalau saya yakin, oh ya, produk ini kalau dijual, saya targetnya misalnya 1.000 penjualan per bulan. Oh tercapai, oh kayaknya ada kemungkinan yang tercapai, ya udah saya jalani. Tapi kalau saya nggak yakin, saya nggak jalani. Nangkep nggak? Dibikin matriksnya, ya, dibikin matriksnya. Nah selama ini Anda jualan gimana? Ini mayoritas orang jualan yang saya tahu nih, yang ada di grup ini nih, ya udah jualan aja, udah posting aja di Facebook, posting di Instagram. Yang penting kan kita sudah berusaha. Wah, ya nggak kayak gitu kan, ada hitungannya bro. Anda jangan sampai gini, Anda punya target terjual 1.600, friend Anda aja di Facebook 200, gimana mau laku bro? Nangkep nggak? Jadi jangan seperti itu ya. Harus dibikin hitungannya. 80 juta itu sebenarnya make sense kok. Gitu. Tapi bergantung apa? Satu, personal brand Anda. Yang kedua apa tadi? Ya reach-nya atau leads Anda, calon pelanggan Anda berapa banyak, seberapa banyak. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga Anda bikin perhitungannya masuk akal nggak? Gitu. Jadi harus masuk akal. Makassar hadir, wih mantap, saya mau ikut, nanti saya komen ya. Yang ngomong saya mau ikut kelas online, nanti saya sharingin tentang, saya kasih tahu informasinya. Ya, memang benar Xiaomi menerima kita apa adanya, iya benar. Saya mau ikut kelas online-nya coach, oke nanti saya komen, gak sabar nunggu besok, ini pasti join nih dia nih ya, ngomongnya gitu. Saya mau ikut kelas online-nya coach, lah ini kenapa pada jadi ikut kelas online? Kita lagi bahas VA, ya. Saya mau ikut kelas online coach, iya nanti saya komen. VA itu virtual account-nya coach, iya jadi. Vanessa bro, yang kasus 80 juta itu, oh baru mudeng, ya ampun. Ya, jadi saya dah ikut bayar yang batch 4 itu kah coach? Yes, betul bro Sunardi. Oke. Nah, jadi polanya seperti itu ya. Nah, jadi dapetin hitungannya. Kira-kira mampu nggak? Terus gini, ada lagi pola lagi yang biasanya saya lakuin. Prinsipnya begini. 80 juta sebulan itu masuk akal nggak? Oh nggak masuk, waduh kayaknya susah. Toh juga ada orang begini, terlalu loncat. Misalnya begini, sekarang penghasilan dia cuma 3 juta, terus dia berusaha gimana supaya dapat 80 juta bulan depan. Aduh bro, jangan kayak gitu banget bro, hidup bro, iya kan? Jangan separah itu bro. Kalau saya jadi kalau Anda sekarang baru 3 juta per bulan, ya minimal target saya adalah bagaimana punya 80 juta dalam waktu 1 tahun. Hitungannya lebih gampang bro. Gitu. Bentar ya, saya cari kalkulator nih. 80 juta. Produk Anda untungnya berapa nih? 100.000 lah ya. Anggap aja Anda reseller kelas online saya. 100.000. Berarti harus 800 orang nih.
dibagi 12. Harus 66 orang. 67 orang. 67 orang dibagi 30. Nah, sehari berarti 2 atau 3. Nah, ini lebih masuk akal. Hajar dulu. Jadi 1 tahun ini target saya sehari closing 2 atau closing 3. Ya kan? Nah, kalau closingnya 2, closingnya 3, misalnya closingnya 3 deh, sehari closingnya 3, berarti harus nawarin ke berapa orang? Taruhlah sehari ke 30 orang. Iya kan? Betul dong. Ya, jadi nawarin ke 30 orang. Nah, nawarinnya di mana? Di Facebook, di Instagram, ya kan? Atau misalnya Anda pooling dulu, Anda main cara pola pooling yang kayak biasanya saya lakuin. Misalnya tadi berapa sih? 800 orang bagi 12 ya, 1 bulan 67 orang. Jadi Anda jualannya cuma 1 kali. Anda jualan cuma sekali sebulan. Tapi ibaratnya tiap hari Anda edukasi, tiap hari Anda bangun trust, Anda bangun personal branding, Anda banyakin friend Anda. Misalnya di akhir bulan baru Anda jualan. Saya hanya menerima 67 orang untuk ikut kelas online dari guru saya Yeskiel Jebua. Misalnya begitu. Tiap bulan kayak begitu. Nah, itu masuk akal, bro. Gitu. Sedangkan friend Anda misalnya bulan pertama 1000. Cuma nyari 67 orang. Bulan kedua friend Anda naik udah 1500. Nyarinya juga cuma 67 orang. Di bulan ketiga nyarinya 67 juga, friend Anda udah 2000. Lebih gampang nggak? Lebih gampang. Di bulan keempat 67 targetnya 67, friendnya 2500. Lebih gampang nggak? Lebih gampang. Ada testimoni lagi, ada edukasi lagi, bangun personal brand lagi, tambahin friend lagi, ya kan? Hitung-hitungannya tetap di stick di 67, edukasi lagi baru jualin lagi. Dapat, bro, 80 juta setahun, bro. Nanggap gak? Iya, gitu caranya. Nah, semakin banyak lagi friend Anda, semakin banyak followers Anda, semakin banyak lagi Anda jualin produk yang lebih mahal. Ya tadi misalnya jualan kelas online kan untung 100.000, jual workshop untungnya misalnya 1 juta misalnya ya, saya nggak tahu. Workshop untungnya 1 juta. Ada 1000 orang yang ikut dalam 1 tahun. Tahun berikutnya Anda fokus jualan workshop, komisinya 1 juta. Ada 1000 orang dari Anda yang ikut. Anda dapat 1 M, bro. Iya kan? Gitu caranya, bro. Sampai di sini yang saya omongin make sense nggak? Masuk akal nggak kira-kira? Hah? Masuk akal nggak? Masuk dong, ya kan? Masuk akal? Masuk akal. Gitu. Ya, makanya ya Anda yang kenal VA, bilang sama VA, janganlah melakukan seperti itu. Ya. Suruh nonton live ini aja. Kalau cuma 80 juta. Oke, ya. Jadi kalau misalnya Anda 1 bulan, ya pas 1 bulan Anda rasa bahwa wah nggak bisa nih, bro, yes. Ya iya ya, Anda aja income baru 3 juta, friendnya cuma 100. Iya kan? Ya udah panjangin timelinenya, dipanjangin jadi satu tahun. Bisa nggak? Setelah 1 tahun bisa, tahun depan lagi pendekin jadi 6 bulan, pendekin lagi jadi 3 bulan, pendekin lagi jadi 1 bulan. Lama-lama bisa, bro. Ya, apapun produk Anda bisa. Aduh, nih ya, kalau Anda ketemu perkaliannya 80 juta aja ketemu, apalagi umroh. Iya kan? Apalagi umroh, apalagi Holy Land, apalagi keluar negeri, apalagi ya cuma ke Singapura. Ya ampun. Bisa, bro. Ya, sabar, santai aja bisa pasti. Nah, terus ada pertanyaan lagi ke saya. Oke, tadi kan Pak Yeskiel bilang dipanjangin. Pernah nggak Pak Yeskiel bener-bener sejam? Pernah. Itu ceritanya gimana? Nah, itu ceritanya tadi calon pelanggan, personal brand saya udah naik. Calon pelanggannya udah saya rapetin, ya, saya kumpulin di satu tempat, ya, dan saya edukasi dia di tempat itu dan saya jualin. Nah, itu pernah. Ya, contoh sederhana. Kalau cuma 80 juta ya, di 2013 nih saya seminar
sama Mary Riana. Ya, itu yang datang 1.300 orang. Ya, mereka datang karena personal brandnya Mary Riana dan saya tiap hari masuk radio. Ya, kalau Anda mau dengar kisah saya masuk radio sampai pencernaan saya terganggu, nonton live sebelumnya. Ya, itu vulgar banget. Ya, apa itu pencernaan terganggu, ntar Anda cari itu di live sebelumnya ya. Ya, itu jorok banget. Nah, nah, karena personal brand itu, waktu dulu saya belum main sokmed, ya memang waktu zaman dulu pembicara itu mainnya di radio. Jadi saya masuk radio, promosi saya dan Mary Riana, akhirnya kita kumpulin deh orang yang suka sama kita, yang udah tahu personal brand kita di satu tempat, di seminar. Ya, seminarnya sendiri udah untung nih. Seminarnya sendiri udah untung. Kita kumpulin di satu tempat. Saya perbanyak reach-nya saya perbanyak. Saya ke ke semua radio hampir tiap hari. Ya, ribuan orang yang dengar, ya puluhan ribu, bahkan akhirnya yang datang 1.000 orang, 1.300 orang. Dari 1.300 orang ini, setelah mereka datang, saya sharing selama 1 jam edukasi, tips dan trik kayak seperti ini. Endingnya saya jualan. Waktu itu Rocket People School kalau nggak salah, ya, kelas selama 6 kali atau 4 kali, sekarang udah nggak ada kelasnya, 6 kali atau 4 kali saya lupa, di Gajah Mada, di Hotel Jayakarta waktu itu tahun 2013 ya, 5 tahun yang lalu gitu. Harganya 3 juta rupiah gitu, harganya 3 juta rupiah, yang daftar 30 orang 30 orang, iya 30 orang. Batch pertama 30 orang itu 90 juta, batch kedua itu 60 orang, 60 apa 70 orang, 70 kali 3 hampir 200 jutaan gitu. Itu pernah gitu. Itu bisa nggak? Bisa, tapi itu aslinya ya, polanya sama sama yang saya bilang tadi, bangun personal brand. Yang kedua, perbanyak reach-nya diperbanyak, leads-nya dibanyakin lagi. Lalu yang ketiga adalah bikin hitung-hitungannya masuk akal atau enggak. Lalu yang keempat apa? Yang keempat, kalau misalnya nggak masuk akal sebulan, dipanjangin setahun gitu. Jadi polanya sama, cuma memang itu lebih dipadetin aja. Kayak gitu caranya. Jadi intinya sebenarnya, kalau personal brand Anda bagus, calon pelanggan Anda banyak, ya kan, jualan apapun gampang, bro. Gitu. Itu kalau paling basic, paling dasar. Kalau misalnya Anda, banyak lah yang udah ajarin kan, email marketing apa segala, FB Ads, ya itu banyak. Tapi kalau memang Anda gaptek nih, Anda gaptek PayScale, saya nggak bisa PayScale, ilmu-ilmu yang terlalu canggih saya nggak ngerti, saya mau yang simple aja. Nah, Anda bisa ikut kelas online saya, karena kelas online saya itu tidak ada tidak ada ads-nya, tidak ada bikin websitenya, tidak ada tidak keluar uang lagi. Bahkan kalau nggak punya produk, saya kasih tahu cara dropship gratis gitu ya. Ini bener-bener untuk orang yang gaptek. Tapi kalau Anda udah mastah, ya boleh aja sih, banyak juga mastah yang ikut sih gitu ya. Nah, itu cuma 300.000. Saya mau bantuin orang yang emang masih gaptek. Kalau Anda mau tahu, saya nggak mau promosi di sini. Kalau Anda mau tahu, Anda komen aja, saya mau ikut kelas online, harganya 300.000 doang. Nanti saya kasih tahu info lebih lengkapnya gitu. Itu saya bersyukur banget, banyak orang-orang gaptek yang benar-benar dari nol, yang benar-benar gak pernah jualan online, yang ibaratnya bikin Facebook, link Facebooknya Facebook/apa gitu, dia nggak tahu dia punya apa gitu. Nah, itu saya ajarin strateginya, dan strategi ini saya buktikan sendiri di kelas online ini sendiri. Ini kelas online, nggak ada websitenya, nggak ada landing page-nya, nggak dijual di email, nggak pakai email marketing, nggak ada nggak pakai FB Ads. Jadi benar-benar murni main Facebook organik ya. Itu udah kurang lebih udah lebih 300 alumninya dalam 2 bulan. Ya 300 kali 300.000 kaliin aja udah mau hampir 100 juta. belum gara-gara ikut kelas online, akhirnya dia beli buku saya, dia beli travel, dia beli apa, itu belum termasuk ya gitu. Itu nggak pakai ads sama sekali, nggak pakai landing page, nggak pakai apapun, cuma 300 juta.
Apa ada kelas FB Ads coach? Wah, nggak ada. Yang di saya belum. Saran saya maksimal dulu FB biasa. Nanti kalau misalnya guru-guru saya lagi buka penawaran FB Ads, nanti saya infoin ya, saya rekomendasiin ke Anda gitu. Tapi kalau saya sendiri enggak. Ini emang benar-benar untuk yang newbie dulu nih. Ya, yang newbie. Dari tadi saya ngomong bangun personal brand tuh gimana sih, bangun ini leads gimana sih gitu ya. Bikin timeline penjualan gimana, copywriting gimana. Nah, itu yang dasar-dasar yang saya bahas di kelas online saya. Kebetulan mulainya besok. Gitu ya. Ini penting. Sekarang gini, kalau Anda nggak bangun sekarang, kita nggak tahu kapan lagi. Ya, kenapa? Karena ini yang bisa bangun cuma Anda doang. Ya, minimal satu yang Anda mesti tahu nih dari kerja dia si VA. Personal brand itu penting. Ya, bangunnya gimana? Dari sosmed dulu. Mungkin Anda mungkin Anda belum bisa jadi model. Sama, saya juga. Yang kedua, mungkin Anda nggak bisa jadi artis, saya juga gitu ya. Tapi dengan membangun personal brand, minimal dari orang yang suka sama kita, orang yang jadi friend kita, itu dululah yang join, itu dululah yang beli produk kita. Itu kalau produk kita emang bagus, nanti jadi direferensi banyak orang, ya akhirnya bisnis kita muter. Tapi ingat, namanya pengusaha itu mesti start small gitu. Jangan nunggu Anda mesti jago bikin landing page dulu, Anda mesti jago email marketing dulu, Anda mesti jago FBS dulu baru jualan. Jangan. Ya, telat. Anda mulai dulu dari hal yang biasa, Facebook modal nol dulu, jalanin dulu, maksimalin dulu, ya. Udah jadi, udah dapat untungnya, baru keuntungannya dipakai buat belajar yang lain. Itu pola saya kayak gitu. Gitu. Pola saya kayak gitu, Bro. Jadi yang dari yang bisnis itu selalu harus dimulai dari tanpa modal. Kalau saya ya gitu, saya selalu bisnis saya semua tanpa modal. Ogah pakai modal sendiri, ogah. Atau dari hasil keuntungan yang diputar. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluar duit sendiri nggak mau. Gitu. Kenapa? Anda tahu Lipo Group? Lipo Group itu bangun perumahan nggak mau pakai modal sendiri. Ya, pakai modal orang lain. Gitu. Minimal buka sindikasi. Ya. Sorry, keputus. Minimal sindikasi dia bikin investment di Singapura untuk masukin modal. Ciputra Group itu nggak mau beli tanah sekarang. Nggak mau keluar modal buat beli tanah, nggak mau. Kalau mau ayo kerjasama. Ada yang punya tanah, ayo kerjasama. Kalau keluar modal nggak mau. Itu udah sekaya dia loh. Ya Anda, nunggu dulu, ikut workshop yang mahal-mahal dulu, gitu. Atau Anda beli ini itu dulu, boleh. Tapi itu dari putaran income, dari putaran profit, boleh bro. Tapi dari putaran profit, jangan dari modal awal Anda sendiri, jangan. Gitu. Nangkep nggak? Sampai di sini mindsetnya nangkep nggak? Karena saya udah ketemu nih, banyak nih, udah keluar duit puluhan juta, udah beli tools ini itu, ya, habis semua, habisan, nggak ada. Akhirnya apa, penjualannya kecil, nggak bisa bayar balik modal aja, nggak. Ini jangan gitu. Makanya bisnis tuh start dari nol, bener-bener nol, baru diputer duitnya. Akhirnya ikut permainan yang lebih gede. Nangkep? Ya, itu nangkap sampai di sini ya. Gitu. Jadi start dari nol dulu. Start dari nol. Oke, ini mindset yang harus Anda miliki dan ini dibangun step by step. Kalau Anda belum ngerti dulu yang mana-mana, mainin organik dulu. Kalau Anda udah ngerti FB Ads apa segala, ayo jalanin kecil-kecil dulu, jalanin putar dulu. Gitu. Tapi jangan berharap semua udah perfect baru Anda jalan. No, nggak ada kayak begitu. Ya, saya sudah habis beli tool-toolnya, belum balik modal. Bro, saya ketemu orang kayak lu banyak bro. Yang ikut mentoring, yang ikut kelas online gue yang kayak lu banyak. Udah ikut dropship internasional, ikut apa. Ya, at the end juga FB modal nol juga. Gitu kan. Jadi,
Start dari nol, start dari bangun personal brand gimana? Ya minimal aktifin Instagram, Facebook, YouTube. Nah, kenapa saya fokusin di Facebook? Satu, Instagram, foto Anda mesti bagus. Nih kalau foto Anda kayak video saya nih, waduh, udah agak kurang nih, gitu kan ya. Gitu. Jadi foto Anda mesti bagus. Yang kedua, kalau YouTube, ya Anda minimal punya kamera yang bagus lah. Gitu. Ya kan, kalau kamera Anda biasa-biasa aja ya agak-agak susah, karena memang namanya juga sosial media video, ya videonya harus berkualitas. Nah kalau di Facebook yang saya seneng nih, dia bisa menerima saya apa adanya. Ini Anda bisa menerima saya apa adanya. Ya kan, walaupun gambar saya jelek sebenarnya gitu. Dan nggak cuma saya yang kayak gini, banyak orang main Facebook. Saya kenal satu orang main Facebook, ya dia jualan produk di Facebook nggak pakai ads ya, 2 miliar profit. Ini Facebookannya pakai handphone, sama lagi handphonenya sama saya, nyebelin kan, gitu. Jadi kenapa saya buka kelas online-nya misalnya Facebook? Ini kok jadi ngomongin kelas online ya? Ini ngejelasin yang komen. Karena Facebook itu Anda dengan handphone yang sederhana, handphone Anda sendiri itu bisa. Ini saya nih, handphone saya Xiaomi nih, gitu. Itu bisa. Itu yang membedakan dengan yang lain. Dengan kualitas gambar yang kurang oke, Anda pemalu nggak bisa ngomong kayak gini. Anda bisa pakai tulisan bisa viral di Facebook. Ya, Anda nulis di YouTube nggak bisa viral. Iya kan? Nah gitu. Makanya mainnya di Facebook dulu, baru pelan-pelan nanti ke Instagram, ke YouTube. Nah itu lebih gampang. Nangkep ya? Gitu. Kalau ditanya Pak Yeskal pernah nggak balik lagi ya ke konten, pernah nggak 80 juta per jam? Pernah. Caranya begitu, dikumpulin orangnya di satu seminar, di satu gathering, jualan, boom, itu malah ratusan juta, biasanya lebih, gitu ya. Jadi kalau di pooling bisa. Bahkan guru saya pernah belajar di Singapura sama namanya Robert G. Allen. Nah, Robert G. Allen itu waktu itu seminarnya 7.000 orang. Waktu dia tinggal 15 menit. Dia punya buku namanya One Minute Millionaire. Bagaimana dia menghasilkan 1 juta US dollar dalam waktu 1 menit. Ya, ini udah lama banget. Waktu itu pakai email marketing. Ya, jadi dia kumpulin, tadi dia bangun personal brand, dia bangun leads-nya, ya. Dia bangun leads-nya, orang-orang masuk ke freebie-nya dia. Setelah itu dia sharing di freebie-nya, dan dia kasih tahu dia akan launch sebuah produk di jam sekian, hanya untuk sekian orang. Nah, gitu kan ya. Nah, habis itu apa? Habis itu yang keempat, dia lakuin hal itu. Dia waktu launchingnya dia undang wartawan, ceder, dapat dia 1 juta US, kan masuk rekeningnya, transaksinya 1 juta US dalam waktu semenit lewat dikit waktu itu. Nah, waktu itu di Singapura dia ngomong begini, saya akan buktikan kepada Anda, kasih saya waktu 15. Nah, waktu itu dia ngomong, saya kasih waktu saya 15 menit dan saya akan mendapatkan 1 juta US dollar. Kita bingung kan? Ternyata dalam waktu 15 menit itu dia promosi, dia jualan. Dia jualan sebuah produk training, kalau nggak salah harganya 3.000 dolar. Nah, untuk dapat 1 juta dolar dia butuh 300 orang. Ternyata penjualan dia waktu itu lebih 400 sampai 500 orang yang lari untuk beli produk dia. Setelah lari beli produk dia, masih ada waktu 3 detik, dia ngomong begini, tuh kan, saya bisa kan dapat 1 juta dolar dalam waktu 15 menit, ceder. Habis itu goodbye, see you, bye bye, boom, pulang. Gitu, ternyata strateginya kurang asem kan. Ya kayak gitu. Jadi intinya sama, bangun personal brand, bangun calon leads, calon pelanggan. Paling gampang friend FB 5.000-in dengan target market yang sama. Lebih detailnya di kelas online saya. Ini kalau 32 nih, ada yang live 33 orang nih yang nonton live saya, 33-nya join, gak bisa, sisa tinggal 18 gitu. Kalau Anda yang tertarik, Anda bisa komen nih di bawah ini, karena besok udah mulai. Komen, saya mau ikut kelas online-nya, cuma 300.000, saya bimbing selama 14 hari, ya, dapat 30 video. Habis itu setelah selebihnya grupnya nggak dibubarin, jadi kita masih bisa berinteraksi. Tadi pagi saya baru bangun di batch pertama, ini 2 bulan yang lalu, berarti di batch pertama baru ada yang closing. Setelah dia pelajarin lagi, akhirnya closing. Wah, bersyukur banget gitu ya.
gitu. Karena ada orang yang belajarnya cepet, 2 minggu langsung digarap semua. Ada yang belajarnya lama, ya nggak apa-apa. Yang penting tetap belajar, tetap action, gitu. Nangkap ya. Nah, itu strateginya seperti itu. Keren. Saya sudah join See You Tomorrow Coach. Mulai dari jam berapa Coach? Mulainya jam 8 malam. Setiap jam 8 malam saya kasih materi. Ya, ini berarti yang udah daftar nih. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh komen ya. Gitu. Jadi nyari 80 juta itu gampang, Bro. Asal tahu polanya. Bangun personal brand. Bangun sebanyak-banyaknya leads. Bikin perhitungan matriks yang matang. Ya kan? Butuh berapa penjualan untuk dapat 80 juta. Kalau nggak bisa dalam sebulan, mainin dalam waktu setahun. Gitu. Bisa nggak dalam 1 jam? Bisa dalam waktu 1 jam. Tapi personal brand harus sudah bagus, leads-nya udah banyak, dan kemungkinan kejual tinggi. Jadi saya setelah di matrixin misalnya targetnya 1.600, sedangkan leads kita udah 10.000, ya gampang. Jeder juga, sekali ngeblas juga dapat duit. Gitu. Saya pernah, Anda tahu dulu e-booknya sempat fenomenal. Total penjualan saya 3 miliar jualan properti waktu itu dalam waktu 3 menit. Kenapa 3 menit? Cuma broadcast di BBM dapat total penjualan 3 miliar, jual apartemen 300 juta, kali 10 kan 3 miliar. Kok bisa? Iya, sebelumnya saya udah dapat leads-nya, personal brand saya bangun, saya dapat leads-nya di BBM saya edukasi leads-nya. Memang goal saya cuma jualan 10. Sedangkan BBM saya waktu itu yang tertarik properti itu ada 3.000 orang. Udah tinggal ngeblas doang, seret, dapat total penjualan 3 miliar. Begitu. Nah, jualan apapun caranya sama sebenarnya. Bangun personal brand, leads, bikin matrix, jualan. Dah. Bagaimana caranya join kelas online coach untuk besok? Iya, banyak yang nanya. Ada landing page-nya coach, info selengkapnya di mana? Anda komen aja nanti saya kasih. Gitu. Karena nggak ada landing page. Ini kelas online paling kocak. Kelas online paling kocak sedunia. Kenapa? Karena satu, nggak ada landing page, nggak ada Facebook Ads, nggak ada Google Ads, tidak ada websitenya, tidak ada email marketingnya, tidak ada apa-apa. Tapi omsetnya bukan omset ya, udah profit 100 juta dalam waktu 2 bulan. Ya gimana diserius ini? Karena ini awalnya dari bercanda-bercanda sebenarnya. Begitu. Jualannya tetap di FB profile atau di fanpage ya, Coach? Di FB profile. Kenapa? Nanti saya bahas di kelas. Ya, 1 minggu saya garap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah jam 9 nih. Saya ngebangun personal brand dengan sosok si Minca yang suka jajan dan ramah. Benarkah itu yang disebut personal brand? Oh, berarti maksudnya yang dibangun ini personal brandnya, membangun membangun sebuah persona yang imajinatif ya, fiktif. Boleh juga, tapi personal brand ibu ini perempuan ya, Asti Suenda, sebagai seorang penjual itu juga dibangun gitu. Mungkin isinya nggak jualan, tapi lika-liku menjadi penjual online gitu loh. Itu juga bisa gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya siap join coach, masih ada slot ya? Masih, nanti saya komen ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat? Nih ya, saya kasih tahu sama Anda, boleh nggak? Saya mau kasih tahu mana? Anda mau ikut workshop puluhan juta juga, pasti ngomonginnya sama. Bangun personal brand, perbanyak leads, ya, bikin matriksnya, berapa goal untuk mencapai penjualan, gitu ya. Kalau nggak bisa dalam waktu timeline sebulan, coba dulu setahun. Setelah dipadetin semua bisa jadi 1 jam. Boom. Ya, sama aja. Jualan di mana-mana sama aja. Anda nggak perlu ikut workshop mahal, gratis di sini saya kasih sama Anda. Oke, kira-kira apa yang saya sampaikan bermanfaat hari ini?
Kalau ada live lagi bisa. Aduh, minggu depan saya agak jarang-jarang live karena kan mentoring intens. Wait, sorry, nge-lag. Minggu depan saya akan sedikit live karena saya akan lebih banyak di mentoring di kelas online-nya. Iya kan? Karena kelas online-nya juga kan mulai jam 8. Kalau nyambi live pegel. Iya kan? Satu live, satu WA-WA-an males. Ya gitu. Kalau Anda mau tertarik ke kelas online-nya 300.000, Anda bisa komen di bawah. Saya mau ikut kelas online-nya cuma 300.000. Next batch 500.000 bulan Juni lagi. Gitu. Pasti karena ada penambahan video, tapi Anda yang ikut sekarang yang bayar 300.000, nanti ada penambahan video saya kasih juga. Gitu. Batch pertama videonya cuma 20, sekarang videonya udah 30. Anda yang batch keempat nih berarti ya, saya kasih langsung 30. Gitu. Nah, tapi kenapa sih pembelajarannya jadi lebih efektif? Karena begini, ya. Kalau Anda ikut workshop atau Anda ikut seminar, ya, bisa nggak saya bikin seminar itu? Bisa, tapi masalahnya begini, Anda ikut 1 hari, pasti besoknya lupa. Paling yang Anda serap dikit, betul kan? Nah, kalaupun saya bikin buku nih, ya walaupun saya ada planning sih bikin buku, nanti saya jelasin kenapa akhirnya saya sebenarnya males banget bikin buku. Nanti satu saat saya jelasin ya kenapa saya akhirnya bikin buku. Gara-gara ada satu orang, aduh menyentuh hati banget. Nanti, aduh saya bisa nangis saya kalau ceritain. Tapi nanti. Nah, buku juga Anda baca ratusan halaman. Paling yang keserap 10%. Belum lagi Anda belum tentu baca sampai habis. Nah, kenapa bentuknya kelas online? Jadi semua modulnya saya pecah. Jadi saya kasih ke Anda tiap hari 1, 2 video, 3 video. Anda nonton videonya, kerjain tugas. Nonton videonya, kerjain tugas. Nonton videonya, kerjain tugas di grup. Jadi penyerapannya itu bisa lebih besar dibandingkan baca buku atau ikut workshop. Anda ikut workshop 2 hari atau misalnya workshop 3 hari, iya kali langsung Anda ngerti semua kan? Enggak. Ya kan? Makanya saran saya kalau Anda ikut workshop, riset terus supaya Anda nyerap ilmu lagi. Walaupun Anda udah tahu, tapi nggak dapet ahanya biasanya. Nah, makanya dibikin kelas online. Apalagi ini khusus untuk Anda yang newbie, yang baru start, baru pertama kali. Walaupun isinya juga masta-masta. Ada business coach, ada yang udah punya kelas online, ada yang jualan di di internetnya udah miliaran, tetap ikut juga. Memang karena orang yang berhasil itu pasti senang belajar. Gitu. Dan biasanya untuk sharing-sharing bareng saya, ngobrol. Nah, itu ikut kelas online. Nah, makanya penyerapannya jauh lebih tinggi. Makanya ini yang membuat yang gaptek benar-benar nol sama sekali. Ibu-ibu umur 70 tahun, umur 50 tahun itu dia bisa jualan online. Gitu. Malah ada ibu dari Bali gitu ya. Itu dapat sejutaan lebih. Profit ya dari online gara-gara ikut kelas online saya. Gitu, dari Facebook, dan semuanya tanpa ads, tanpa harus bikin website. Saya tidak ngajarin coding apa segala, benar-benar cuma Facebook doang, tanpa email marketing. Anda nggak perlu langganan autoresponder apapun itu, tanpa perlu punya produk. Kalau Anda nggak punya produk, Anda bisa dropshipnya kemana saya kasih tahu, suppliernya siapa aja yang bagus dan gratis saya kasih tahu. Terus juga free mentoring. Jadi Anda nanya jawab sama saya terus-terusan. Jadi grupnya itu tidak dibubarin. Gitu. Dan harganya hanya 300.000. Waduh, jadi jualan nih. Ya hanya 300.000, next ke depan jadi 500.000. Wah, telat baru bisa gabung materi kelas online-nya, kasih gambaran dikit dong. Materi kelas online-nya itu berisi tentang bagaimana sih strateginya. Ini yang highlight-highlightnya. Highlight-highlightnya. Yang pertama adalah bagaimana sih caranya supaya kita dikejar-kejar calon pelanggan. Jadi bukan kita yang add-addin orang, tapi malah orang lain yang add-addin kita. Ada salah satu alumni saya di add 200-an orang atau 400-an orang gitu sehari. Dan itu target market dia. Gimana caranya? Nah, itu saya ajarin. Gimana sih cara strategi saya bikin konten? Ya, gimana tuh caranya bikin konten? Kerjainnya 1 hari untuk konten 1 bulan gitu. Jadi nggak capek. Lalu yang ketiga, gimana sih supaya friend kita 5.000 dan sesuai target market, karena ini yang penting juga. Yang keempat, apalagi gimana sih bikin penjualan yang nggak terasa kayak jualan gitu. Itu juga penting juga.
Jadi orang tuh nggak dirasain jualan. Banyak orang males sama penjual online apa? Wah, tiap update posting jualan. Gimana yang ada yang mau kan gitu kan? 4. Yang kelima, saya bahkan ajarin copywriting. Gimana sih cara copywritingnya saya? Gimana sih cara copywritingnya Tony Robbins bahkan gitu. Terus juga saya kasih case study saya dapat 100 juta profit itu dari Facebook gitu. Itu tanpa ads ya, 100 juta profit. Case study-nya dari copywritingnya gimana, cara jualannya gimana, terus juga namanya LOT, meningkatkan LOT, level of trust. Gimana supaya trust-nya meningkat ya, sehingga orang mau beli produk saya. Saya jualan produk dari 50.000 sampai properti jualan gitu. Nah, cara-caranya itu saya kasih tahu di kelas online. Harganya cuma 300.000, free update gitu. Ini karena ada yang nanya ya, saya jawab. Saya mau ikut kelas online. Oke, ntar saya komen. Wah, telat baru baca. Asik tuh, siapa coach ibunya? Aduh, ntar saya cari ya, ntar saya komen. Mau join juga kelas online-nya coach? Oke, siap. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Ini kan 26 yang live. Kalau 26-nya daftar nggak bisa ya. Paling sisa berapa belas doang. Gitu. Paling gini deh ya. Besok sore, tapi ya sore, jam 4 sore, paling jam 4 sore. Kalau saya besok live jam 4 sore, Anda bisa nonton nggak? Gitu. Atau kan bisa nonton siaran ulangnya juga ya. Gitu. Kalau saya live besok jam 4 sore, karena kan malam kan udah kelas online nih, saya nggak mungkin bisa tabrakan. Nggak mau, saya mau fokus sama yang kelas online. Besok jam 8 malam kan udah mulai kelas online. Kalau jam 4 sore saya live gimana? Oke nggak? Besok jam 4 sore siap ya. Oke. Berarti nanti paling yang pertanyaan-pertanyaan tentang kelas online apa segala besok saya bahas ya. Dan sama behind the scene-nya dan lain sebagainya nanti saya bahas besok ya. Oke. Sekian dulu hari ini. Saya ulangin lagi, gimana 80 juta per jam. Yang pertama, hukum jualan apa ada bos dan sehari kalau jualan? Hukum jualan apa ada bos dan sehari kalau jualan? Ada. Jangan kan sehari. Iya kan? Tadi coba dengerin ulang deh. Iya. Tapi ya tadi, pertama tingkatin personal branding. Yang kedua, perbanyak leads, calon pelanggan. Kalau di Facebook paling gampang 5.000 friend Anda. Yang ketiga adalah bikin matriksnya. Anda butuh berapa sih? Berapa penjualan sih supaya bisa closing? Ya kan? Nah, itu coba lihat leads Anda sama goal target Anda lebih banyakan mana gitu. Harus lebih banyak leads-nya. Kalau perlu bahkan leads-nya 10 kali lipat lebih banyak dari targetnya. Kalau targetnya 100 penjualan, leads-nya 1000. Nah, itu lebih enak jualannya. Terus yang keempat adalah kalau nggak bisa dalam 1 bulan, tarik targetnya 80 juta untuk 1 tahun gitu. Kalau udah ngerti cara mainnya, bahkan 1 jam pun bisa. Tadi saya udah ceritakan gimana pengalaman saya 1 jam itu. Oke ya. Kan kalau properti gampang karena 1 propertinya 300 juta kali 10 3 miliar gitu. Itu gampang banget gitu. Oke, jam 4 sore siap. Oke, terima kasih ilmunya coach. God bless coach. Oke, sip ya. Penutupnya saya ingin katakan halo VA. Iya gitu ya. Intinya adalah begini. Ya, you don't need money, you need a better strategy. Sebenarnya kita tuh nggak butuh duit. Ya, kita bahkan nggak perlu jualan diri untuk butuh duit. No, nggak perlu. Tapi kita butuh strategi yang lebih bagus. Strategi gimana cara jualan. Strategi gimana kita bisa dapat income. Ya, kalau sekarang karena trennya di digital, bagaimana strateginya dapat income di sosial media. Bagaimana dari Facebook kita bukan yang ngeluarin duit untuk beli kuota, malah dapat duit. Gitu. Kalau itu yang kita tahu, kita nggak akan jual diri.
Kalau itu yang kita tahu, kita nggak akan ke dukun minta minta pesugihan supaya cari duit lebih gampang. Sebenarnya cari duit itu gampang asal tahu caranya dan mau belajar. Sama kita tahu caranya dan mau belajar, kita nggak perlu jual diri. Oke? VA kalau cuma 80 juta nggak perlu jual diri. Oke? Sekian dari saya. Ya, sukses terus untuk Anda semua. Bye bye.